fisik Nabi Muhammad SAW. Karena beliau bersabda, ya, siapa yang melihatku dalam mimpinya, berarti dia telah melihatku. Jadi kalau orang melihat Nabi Muhammad SAW berarti memang sudah itu Nabi datang. Tapi harus sama dengan ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ciri paras wajah fisik beliau disebutkan dalam riwayat yang kalau saya gabungkan, beliau berkulit putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memiliki alis yang lebat, tebal, berwarna hitam seperti busur panah. Kemudian beliau memiliki bola mata yang besar, dan bulu mata yang lebat, serta bola mata yang putihnya warna putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Dan ini jarang bisa ditemukan ada orang yang hitamnya itu hitam pekat, ya. Dan beberapa sahabat berkata, kami kalau ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung yang mancung dan lancip, ya. Kemudian beliau memiliki bibir, pipi dan dahi yang seimbang dengan wajah beliau yang tidak oval, tidak juga bulat. Nabi SAW memiliki rambut hitam, tidak lurus, tidak berombak, tidak keriting, berombak, ya. Dan beliau kadang-kadang membiarkan sampai lumah atau jummah. Beliau biarkan sampai ujung kupingnya atau ke pundaknya. Jadi beliau membiarkan rambutnya sampai ujung kuping atau pundak. Tentu kita tahu rambut itu biasanya, ya, kalau sampai di kuping ini maksudnya adalah biasa kalau laki-laki tentu tahu kalau cukur itu bagian bawah garis kuping ke belakang itu dicukur, dibersihin, sehingga memang batas rambutnya hanya sampai sejajar dengan kupingnya. Itu yang dimaksud, ya. Jadi tidak selamanya harus gondrong atau panjang, tapi yang dimaksud adalah membiarkan sampai di garis batas kuping, atau beliau biarkan sampai pundak. Nah ini biasanya kalau bapak-bapak tentunya tahu, kalau ada yang mau manjangin rambutnya, di batang leher belakang itu akan tumbuh bulu rambut penyambung. Itu kalau dibiarin nanti nyambung sama rambut kita sehingga menjadi panjang. Jadi Nabi SAW memang biasa membiarkan sampai lumma atau jumma, dan memang beliau memiliki rambut yang lebat. Makanya pada saat beliau sisir ke belakang, maka tersusun rapi ke belakang antara kuping sampai pundak. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar dan dada yang bidang, berbentuk sangat kekar dan kuat, gitu kan? Karena semua nabi-nabi diberikan kelebihan 10 kekuatan laki-laki. Semua nabi-nabi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kekuatan khusus. Tidak ada yang memiliki 10 kekuatan laki-laki. Kemudian Nabi SAW memiliki perut yang sangat keras sampai seperti batu yang tersusun. Nabi SAW memiliki badan, ini memang ciri syama'ilnya, ya. Tangan beliau, dada beliau, dan daerah betis beliau yang terlihat oleh sahabat itu dipenuhi dengan bulu yang lebat. Jadi secara fisik Nabi SAW punya fisik yang sempurna kalau di kalangan laki-laki, luar biasa. Dan tinggi beliau jarbu ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Sebagian ulama berijtihad mengatakan, ya, Nabi SAW berada di antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab ini tinggi sekali, sampai-sampai kalau beliau duduk di atas kuda kakinya sampai ke tanah, ya. Jadi ini 2 meter lebih, bahkan lebih malah, gitu kan. Karena memang orang kalau laki-laki ukuran standar 180, kalau dia naik kuda kakinya sampai di perut kuda lah, kalau kuda itu besar. Berarti ini sekitar 2 meter 20, sekitar itu, tinggi sekali. Abdullah bin Mas'ud adalah standar, artinya kalau beliau jalan bersama sahabat, jadi tidak bisa dibedain, sama saja. Ya mungkin sama kita sekarang 165, ya 160 tinggi laki-laki yang umumnya standar. Maka ada di antara keduanya, Jadi Nabi SAW memiliki tubuh yang kekar dan beliau jarbu. Kalau tentunya kita mau tarik garis tengahnya, maka tentu tinggi Nabi SAW sekitar 180, 190 sekitar. Ini prediksi sebagian ulama tentang masalah tinggi Nabi SAW. Tapi yang jelas beliau memiliki fisik yang sempurna. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada laki-laki yang memiliki ciri 3 laki-laki di muka bumi ini, maka berarti dia termasuk laki-laki memiliki ketampanan.
Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Yusuf, dan yang ketiga Muhammad alaihi wassalam. Tiga orang ini memang Allah berikan kelebihan fisik yang luar biasa.